Puasa Ramadan momentum transformasi spiritual. Umat Islam, Tafsir Al-Baqarah, ayat 183 sampai 187 ya. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddah min ayyamin ukhar, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أمتمن دو ساتي هياسين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Bagi orang yang mampu menjalankannya, wajib membayar fidyah. Ini berlaku di awal pemberlakuan puasa pada waktu dahulu, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan. Mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, siapa di antara kalian yang melihat bulan Ramadan dengan akal dan pengetahuannya, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kalian bersyukur. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku adalah Zat yang Maha Dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa, bercampur dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan diri kalian sendiri, tetapi Dia menerima tobat kalian dan memaafkan kalian. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Rangkaian ayat 183 sampai 187 surat Al-Baqarah menjelaskan tentang puasa Ramadan yang meliputi hukum, tujuan, teknis, dan berbagai yang berkaitan dengannya. Orang yang berpuasa harus mengingat tujuan utama puasa Ramadan, yaitu agar bertakwa. Tujuan akhir puasa Ramadan adalah peningkatan ketakwaan orang yang berpuasa
dengan semakin disiplin menjalankan perintah Allah dan menjauhi berbagai larangannya. Mengapa puasa dipilih untuk mendisiplinkan manusia? Tiada lain karena awal mula perbuatan keji, kezaliman, dan kejahatan dimulai nafsu yang tidak terkendalikan. Dalam titik ini, puasa yang dilakukan secara benar dapat meningkatkan kemampuan manusia dalam mengendalikan nafsunya. Dengan nafsu yang terkendali, orang akan semakin mudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi berbagai larangannya. Berkaitan fungsi puasa ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء." Muttafaqun alaih. Artinya, wahai para pemuda, siapa saja yang mampu menikah, mempunyai biayanya, maka menikahlah. Karena sungguh hal itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang tidak mampu menikah, maka hendaklah berpuasa, karena sungguh puasa dapat mengendalikan atas hawa nafsu. Muttafaq alaih. Menjadi sangat wajar Allah mewajibkan puasa Ramadan bagi umat Islam agar menjadi momentum emas bagi mereka dalam menempa diri agar semakin mampu mengendalikan hawa nafsu hingga menjadi pribadi yang semakin bertakwa, semakin disiplin beribadah, semakin baik dalam pergaulan sosial, dan semakin kuat menghindari segala godaan dalam kehidupan. Pun demikian, tak dipungkiri puasa sebulan penuh terkadang berat dan membuat kepayahan. Karena itu, Allah memberikan komparasi kewajiban puasa Ramadan ini dengan kewajiban puasa umat-umat terdahulu. Yang berpuasa bukan hanya umat Muhammad SAW saja, tapi umat-umat sebelumnya. Dengan begitu, umat Islam tidak merasa sendirian dalam menjalankan kewajiban puasa dari Tuhannya. Bahkan Allah mengungkapkan puasa sebulan penuh dengan bahasa yang sangat memudahkan. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Ini semakin memperingan orang yang berpuasa. Hasyiyah Asy-Syawi, Juz 1, halaman 119, penjelasan Al-Quran tentang puasa Ramadan ditutup dengan penegasan bahwa hukum-hukum Allah, khususnya tentang puasa Ramadan, telah dijelaskan secara rinci dan tidak boleh dilanggar. Tilka hududullahi fala taqrabuha, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Artinya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Al-Baqarah ayat 147. Dengan menjalankan puasa Ramadan secara disiplin sesuai syariatnya, seorang Muslim semestinya dapat menjadi pribadi yang bertakwa, disiplin menjalankan perintah Allah dan menjauhi berbagai larangannya secara totalitas. Cakupan takwa memang begitu luas. Dalam konteks sekarang yang termasuk, yang penting adalah membentuk diri menjadi pribadi yang amanah, yang dapat dipercaya, sesuai peran masing-masing orang. Sebagai anak dapat dipercaya oleh orang tua dalam menjalankan kegiatan belajar. Diberi uang saku dan berbagai fasilitas belajar, maka harus belajar secara optimal dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diperolehnya. Sebagai pasangan suami istri harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya pasangannya. Istri dapat menjaga harga diri dan kehormatan, demikian pula suami dapat bertanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga secara maksimal, memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak secara layak dan membimbing mereka dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebagai pekerja atau pebisnis, harus menjadi pribadi yang amanah dalam pekerjaan dan bisnis yang dijalankan, tidak melakukan tipu-menipu dan merugikan hak orang lain. Demikian pula pegawai dan pejabat negara harus menjadi pribadi yang benar-benar mampu menjalankan tugas dan perannya secara baik, memberi pelayanan terhadap rakyat secara maksimal, tidak melakukan korupsi dan memakan uang rakyat secara zalim dan semena-mena sebagaimana yang masih saja terjadi hingga sekarang. Bulan Ramadan sebagai bulan istimewa harus menjadi momentum transformasi bagi setiap Muslim, sehingga dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan diri secara total, baik ketakwaan dalam kepatuhan, menjalankan ibadah ritual kepada Tuhan, maupun ketakwaan dalam kehidupan sosial di antara manusia. Ustadz Ahmad Muntaha AM, Redaktur Keislaman NU Online, Wakil Ketua LBM PWNU Jawa Tengah, dan dosen tafsir Ma'had Ali Al-Iman Bulus Purworejo.